menuliskan bilangan caca dan juga bisa menguraikan bilangan caca dari bilangan sampai puluhan dan juga ratusan. Nilai tempat. Oke, Miss, ada video untuk kita tonton. Jelaskan lagi tentang nilai caca. Perhatikan, bilangan caca tadi ada di awal tadi Mister bertanya tentang apa itu bilangan caca. Bilangan caca adalah bilangan yang dimulai dari 0 dan terus meningkat tanpa batas. Lalu bilangan dibaca dari kanan ke kiri dimulai dari angka ratusan, puluhan dan satuan. Contohnya 365 dibaca 365 dibaca 365. Lalu penulisnya yaitu huruf-hurufnya yang dituliskan ada bilangan lalu ada huruf-hurufnya seperti menyebutkan posisi dan nilai yang dimiliki setiap angka dalam sebuah bilangan. Contohnya 435 ditulis 435. Nilai tempat. Nilai tempat adalah nilai dari suatu tempat bilangan tertentu. Biasanya nilai tempat bilangan dimulai dari sebelah kanan, seperti yang di video tadi ya, dari sebelah kanan, dari satuan dulu berarti. Lalu dimulai dengan satuan, puluhan, ratusan, lalu ribuan dan seterusnya. Perhatikan contoh 251 dibaca berapa? 251. Nah ini contohnya 2 itu angka 2
ratusan, 8 puluhan, 6 satuan. 2 ratusan 40. 562 ditulis 562. 588 dibaca 588. 986 dibaca 240 ditulis 246. Oke. Adakah pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 1? Tidak. Oke, terima kasih kelompok 1. Oke, kelompok 2 silakan maju untuk memperhatikan hasil diskusinya. Kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi kami. Tuliskan nama bilangan dari 986, 986, 240. Tulis 562 ditulis 562. Dibaca 1. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Halo semuanya. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Anike. Ini namanya Ra, namanya Caitlin, namanya Mega, dan itu Shalom. Nomor 1, tuliskan nama bilangan dari 986. 240.
Jawabannya. Mama dulu.
Oke. 9.30. Tempat akadnya adalah. Ya nanti kan gantian. Iya, ya. Ya, langsung jawab aja. Apa tadi? Tempat akadnya ya. Oke, betul. Bagaimana cara membaca bilangan 472? Apa aja? A 472, B 427. Nah, Apa yang benar? A 39, B 8039, C atau D 8039. Ayo. jangan diajarin, biar dia mikir. Bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jawab. Oke. Bagaimana cara membaca bilangan 156? A 156, B 165, C 156, atau D 56. Ayo review. Oke, Oke, bilangan 920 dibaca sebagai A 920, B 920, C 902, atau D 290. Dipikir baik-baik. Oke, kalian apa? Menurut yang benar-benar, jawab dulu yang benar. Oke. Tadi sudah mengerti semua ya, anak-anak. Jadi kita ada soal. Ini individu, tidak kelompok. Jadi anak-anak kerjakan sendiri ya. Dengan 400. Belum ada. 50 tambah 3 berarti nomor 1, 402. Berarti yang di sini apa? 400. Lalu 0. Lalu 2. 0 dan 2. Ini guys, asesmen formatif akhir pembelajaran, penugasan per individu, di mana sang guru untuk menguji akan ketercapaian tujuan pembelajaran yang disajikannya hari ini. Iya. Ini siswanya, muridnya sedang mengerjakan tugas individu. Audiennya cukup bagus. Ini sudah. Ini guys, mengerjakan soal per individu sebagai asesmen formatif akhir pembelajaran untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh sang guru atau ibu guru tadi. Sudah 60% selesai. Masih ada yang agak terlambat, perlu pendampingan khusus.
kami mau pulang, berkatilah kami di perjalanan. Dan berkatilah kami di perjalanan, angkatkan aku dari kami. Dan berkatilah kami memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dan doa kami dalam kami. Oke, silakan duduk. Baik, setelah selesai pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, kami minta komentar dari supervisor, yaitu Ibu Ina Purwaningsi Rahayu, SPD, untuk menyampaikan hasil pengamatan selama proses belajar mengajar yang telah dilakukan role model kita tadi. Kami persilakan, Bu. Baik, terima kasih. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan bersama juga Bapak Pengawas di kelas 2 yang dilakukan oleh Miss Devani Manalu SPD, berdasarkan pengamatan kami semuanya boleh berjalan dengan baik, kemudian performanya luar biasa, bisa membawa semangat anak didik untuk belajar lebih baik. Kemudian juga dari anak didik semuanya semangat ya, kita berikan tepuk tangan dulu ke anak didik kita semua, semangat dalam belajar sehingga mengetahui materi pada hari ini yaitu bilangan caca, kemudian bisa mengetahui nama bilangan, kemudian tempat dari bilangan itu apa saja. Itu dari kami. Kemudian ada beberapa yang memang belum muncul di RPP, ada di modul ajar ada, tetapi pada saat pelaksanaan ada beberapa item yang belum muncul. Mungkin selanjutnya untuk koreksi ke supervisi selanjutnya, pembelajaran selanjutnya, biar apa yang ditulis itu nampak semuanya di dalam proses pembelajaran. Itu saja dari kami. Terima kasih dan selamat pagi. Nah, baik, sekarang kami berikan kesempatan kepada Ibu Depa. Ya, Ibu Depa. Kami berikan kesempatan untuk memberikan hak sanggah atau tanggapan apa yang dikomentari oleh pengawas pendamping ataupun supervisor berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang Ibu lakukan tadi. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Devani Manalu SPD. Dari yang saya lakukan tadi dan dari pengamatan supervisor dan pengawas tadi itu dapat membuat saya lebih untuk belajar lagi untuk dalam membuat RPP dan juga dalam pembelajaran dan dalam model pembelajaran di kelas. Terima kasih. Nggak ada sanggahan? Semua yang menerima, ya bagus. Ya, makasih Bu ya atas kesempatan ini. Sekarang kami mau bertanya, merefleksi Ibu, bagaimana rasanya mengajar harus sesuai prosedur RPP dan diamati oleh supervisor dan pengawas pendamping? Bagaimana rasanya? Jujur deg-degan dan semuanya gugup dan hilang dari yang sudah dipelajari ya. Padahal sudah dipelajari dari semalam kan, tapi hilang ngeblank gitu. Aduh, merasa bersalah kami ya karena Ibu merasa terbebani. Oke Bu, tapi pengamatan kami Ibu mengalir ya, tidak kelihatan. Kami tidak tahu apa yang ada di dada, di hati Ibu, kalau gugup, kalau grogi. Tapi kami melihat mengalir seperti natural ya, nggak ada beban Ibu. Tapi ya maafkanlah kalau memang itu menjadi beban bagi Ibu kan. Ya mudah-mudahan tahun depan ya tahun depan insya Allah kita kelas tinggi karena Ibu menyodorkan role modelnya kelas rendah ya. Insya Allah tahun depan kita ketemu lagi. Ya, selamat pagi. Pagi. Tepuk tangan semuanya.